Pak, ini kan dilarang bawa kamera untuk merekam. Oh ini tertutup ya, bukan? Kecuali kalau ada izin dari pihak kawasan atau pihak sini, baru boleh. Pengalaman selama ini setiap orang yang pergi ke luar negeri, khususnya kasus korupsi biasanya pasti ditangkap. Saudara, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memiliki 5 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO alias buronan. 2 diantaranya merupakan buronan kelas kakap dengan nilai korupsi yang jumlahnya fantastis, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Dan juga yang kemudian sering disebut adalah mantan calon anggota legislatif, mantan caleg DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Harun Masiku. Bagaimana sesungguhnya perkembangan pencarian para buronan ini? Telah tersambung bersama saya juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Ali Fikri. Dan juga masih terhubung melalui Skype, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin, Saiman, dan juga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar. Saya menuju langsung ke juru bicara KPK, Bung Ali Fikri. Bung Ali, Anda berada di kantor KPK ini ya? Iya, betul. Ya, luar biasa nih, apresiasi malam di PSBB tapi KPK tetap bekerja. Apa yang sesungguhnya terjadi terkait dengan proses pencarian DPO atas 2 buronan kakap KPK, Harun Masiku dan Nur Hadi? Baik, Mas Aiman. Jadi yang pertama begini ya. Tentu informasi yang disampaikan oleh Mas Boyamin kemarin itu terkait dengan informasi keberadaan dari tersangka NH gitu ya. Saya kira begini, tentu KPK mengapresiasi dan terima kasih setiap informasi yang disampaikan kepada KPK oleh masyarakat. Namun perlu juga kami sampaikan, sesungguhnya informasi dari Mas Boyamin tersebut, itu informasi sudah lama dimiliki oleh KPK. Sudah lama dimiliki oleh KPK, bahkan KPK sudah memeriksa beberapa orang saksi terkait dengan informasi yang diberikan kemarin tanggal 9 oleh Mas Boyamin. Begitu Mas Aiman, itu yang perlu kami sampaikan. Ya. Informasinya valid dari Bung Boyamin atau KPK mengatakan informasinya sudah basi? KPK menelusuri sendiri terkait dengan yang akhirnya menjadi informasi dari Mas Boyamin. Karena KPK sudah memeriksa sejumlah saksi juga terkait dengan hal itu. Jadi bukan berarti kami menerima informasi kemudian menelusuri terkait dengan informasi Boyamin. Hasil penelusuran penyidik KPK yang kemudian terdapatlah informasi apa yang seperti disampaikan oleh Mas Boyamin. Begitu. Bahwa kemudian sampai Maret awal sebelum PSBB ya, itu didapat informasi dari orang dekat Nur Hadi menurut Bung Boyamin tadi, ada pergerakannya dan lain sebagainya, KPK sama sekali tidak menciumnya, atau itu informasi yang salah? Saya perlu konfirmasi ketegasan dari juru bicara KPK, Bung Ali Fikri. Jadi begini, sekali lagi saya sampaikan Mas Aiman, sebelum Mas Boyamin menyampaikan ke publik bahwa mendapatkan informasi ada penukaran uang oleh tersangka NH melalui menantunya tersebut, sesungguhnya penyidik KPK berdasarkan penelusuran hasil penyidikan jauh-jauh hari sudah ada informasi tersebut dan bahkan sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Dan tidak tertangkap? Jadi itu bukan hal baru. Iya. Dan memang KPK mengakui sampai hari ini belum tertangkap. Dan faktanya memang belum tertangkap, tetapi bahwa tentang keberadaan para DPO ini KPK terus melakukan pengejaran. Ini ada link yang hilang. Informasi yang ada. Betul, jadi ada link yang hilang Bung Ali Fikri bahwa informasi dari Bung Boyamin itu ditindaklanjuti tapi sampai sekarang belum tertangkap. Meskipun tidak terjawab apakah informasi yang ditindaklanjuti dari Bung Boyamin itu benar atau tidak. Sekali lagi Mas Aiman, ini hasil penelusuran penyidik KPK. Iya. Bahwa kemudian Mas Boyamin melaporkan kepada KPK, silakan dikonfirmasi kepada Mas Boyamin. Iya. Kan begitu. Tapi hasil penelusuran oleh penyidik sendiri sudah mendapatkan informasi itu. Oke. Bagaimana kemudian ada tudingan tadi Bung Haris Azhar bahwa KPK enggan menangkap kedua orang ini karena banyak menyimpan rahasia? Saya kira begini, Mas Aiman. Terkait dengan hal tersebut, ini kan sudah ke materi nanti yang akan dikembangkan lebih lanjut oleh penyidik di proses penyidikan.
Saya kira kami tidak bisa menyampaikan di dalam kapasitas yang sekarang ini, karena itu adalah bagian materi dari proses penyidikan. Mau kemana kemudian penyidik mengembangkan lebih lanjut terkait dengan ketika informasi-informasi yang ada itu kemudian diterima. Begitu Mas Aiman. Bung Boyamin, ada komentar terkait ini? Ya, kalau berkaitan transaksi valuta asing, itu saya yakin KPK memang sebagian juga sudah punya. Tapi kalau tentang pemborong rumah, apartemen, villa, segala macam yang namanya saya sebut dulu BS, rumahnya alamatnya saya berikan, saya yakin itu hal yang baru. Dan sampai saat ini saya belum dapat feedback apakah orangnya sudah dipanggil. Karena sepengetahuan klaster informan saya yang tahu betul keberadaan pemborong khususnya Nur Hadi itu sampai sekarang belum dipanggil. Iya. Gitu. Jadi, tapi sudah ditindaklanjuti oleh KPK, tadi dikatakan oleh Bung Ali Fikri, namun kemudian tidak tertangkap juga. Apa artinya informasi ini tidak valid atau bagaimana? Ya, kalau jejak-jejak kan pasti valid. Kan bisa tinggal semua dilacak masing-masing harta yang pernah karena pemborongnya ini cuma satu, orangnya namanya BS, alamatnya ada, nomor handphonenya saya kasihkan, belum pernah dipanggil sampai saat ini. Paling tidak kan ketahuan semua tentang asetnya, vilanya, rumahnya, sampai yang apartemen yang di Botani, yang di luar kawasan SCBD segala macam masih banyak. Dan seperti yang kwitansi yang saya berikan tadi, itu juga belum, setahu saya belum ditindaklanjuti bagaimana dibuka rekeningnya sehingga tahu transaksi secara keseluruhan yang lain. Karena hari yang sama, Aiman, tanggal 31 Januari ini juga 114 juta. Ini satu lagi 112 juta. Ini cara pembayarannya waktu itu tunai, bawa uang utuh gitu loh. Jadi bayangkan sehari paling tidak uang 400 juta ditenteng-tenteng aja, biasa seperti kata Aris Azhar tadi, receh. Anda sudah kemudian menyampaikan itu ke KPK juga? Sudah, Aiman. Oke, tapi belum ditindaklanjuti? Setahu belum, karena ketika ini saya kejar lagi, bahkan sampai datang KPK kemarin yang berkaitan dengan kartu prakerja itu, coba saya tanyakan, ya baru informasi disampaikan penyidik. Tapi penyidik melakukan apa juga belum tahu, alasannya ya ada corona, WFH, segala macam itu. Tapi ini kan juga sudah lama sebelum corona juga sebenarnya sudah bisa dilacak-lacak. Oke, kita akan segera kembali. Saya akan berikan kesempatan nanti kepada juru bicara KPK, Bung Ali Fikri, dan juga Bung Haris Azhar. Kita akan segera kembali, tetap bersama kami di program Aiman, saudara.